Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Marilah kita masuki ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, sambil memuji nama-Nya yang agung. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Firman Ilahi yang dasar ciptaan, bagai manusia Kau sudah datang, agar manusia Engkau selamatkan. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Firman kekal dalam rupa insani, yang bagai hamba telah melayani. Kini dalam surga Kau Raja abadi. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Imam besar yang mendoakan kami, Kau akan datang kelak bagai hakim, untuk memberikan sentosa sorgawi. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bilangan pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 yang merupakan nas pembimbing kita di minggu hari ini berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersoraklah alam semesta,
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka, ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika di hari ini kami boleh memasuki minggu pertama sesudah Epifania. Mari Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, sehingga kami dapat menatap ke depan dan melangkah maju ke depan dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita membaca bilangan pada pasal yang ke-14 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, maka kita dapat mengerti pembacaan ini kalau kita melihat dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 13. Jadi pasal 14 adalah lanjutan dari cerita di pasal 13 yang berisikan tentang perintah Musa atas perintah Allah, atau tindakan Musa atas perintah Allah ketika ia mengutus 12 pengintai yang diambil dari 12 suku untuk masuk ke tanah Kanaan. 12 orang yang disuruh atau diutus untuk memasuki tanah Kanaan ini punya tugas untuk mengintai atau melihat kondisi tanah Kanaan. Yang mereka harus lakukan atau para pengintai harus lakukan di tanah Kanaan adalah mereka melihat apakah tanah Kanaan yang akan nantinya mereka masuk itu tanah yang baik atau tidak, subur atau tidak, penduduknya banyak atau sedikit. Kemudian mereka juga harus melihat apakah penduduk di tanah Kanaan itu adalah penduduk yang cukup ramah atau tidak. Apakah penduduk yang tinggal di tanah Kanaan itu adalah para pengembara atau mereka sudah menetap di sana. Dan tugas yang paling penting adalah mereka harus pulang membawa hasil dari pengintaian mereka. Di antaranya hasil dari tanah yang dihasilkan di tanah Kanaan. Setelah 40 hari, 40 malam mereka melakukan pengintaian di tanah Kanaan, maka mereka pulang kembali dan menghadap kepada Musa dan Harun. Ketika mereka pulang dan bertemu dengan Musa dan Harun, ada dua keputusan atau dua hal yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang cukup subur. Itu terbukti ketika mereka membawa hasil dari tanah atau hasil panen dari tanah Kanaan. Di antaranya adalah anggur, kemudian mereka juga membawa delima, mereka juga membawa ara, dan dari perjalanan mereka atau pengintaian mereka, ke-12 orang ini memutuskan atau menyimpulkan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang berlimpah dengan madu dan susunya. Namun hal yang kedua yang mereka sampaikan adalah dari 12 orang pengintai, 10 orang berkata bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena tanah Kanaan itu diduduki oleh penduduk yang tinggi besar, perkasa dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka
kalaupun umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan, maka pasti umat Tuhan akan binasa. Karena orang-orang di tanah Kanaan adalah orang-orang yang cukup galak. Namun dari 10 orang tersebut, 2 diantaranya dari 12 pengintai diantaranya hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena sekalipun penduduk di tanah Kanaan itu tegap, namun mereka itu hanya seperti belalang yang gampang diserbu oleh umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Yosua dan Kaleb menyampaikan kepada Harun dan Musa bahwa umat Tuhan bisa memasuki tanah Kanaan dan pasti mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Dan kalau kita membaca pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, maka kita melihat bahwa ini adalah reaksi atau respon umat Tuhan ketika mendengar jawaban dari Yosua dan Kaleb. Umat Tuhan terpengaruh dengan perkataan 10 orang pengintai yang berkata bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Sehingga ketika Yosua dan Kaleb berkata bahwa umat Tuhan bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah, dan bagi mereka lebih baik mereka kembali lagi ke tanah Mesir atau tinggal di tanah Mesir, hidup sebagai budak, tapi mereka tetap menikmati hidup mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, reaksi yang umat Tuhan sampaikan kepada Yosua dan Kaleb serta kepada Musa adalah yang pertama, umat Tuhan pada waktu itu merasakan kekecewaan dan mereka ingin menggantikan Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Mereka memutuskan untuk memilih pemimpin yang lain untuk memimpin mereka supaya mereka kembali ke tanah Mesir. Dan reaksi yang kedua adalah mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Itu kalau kita baca di ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, reaksi dari umat Tuhan ini membawa Kaleb dan Yosua mengajak kembali umat Tuhan untuk merenungkan bagaimana kasih Allah dalam kehidupan umat. Perjalanan sepanjang 4 tahun di padang gurun, harusnya umat melihat bahwa Allah menyertai mereka. Pengalaman iman ketika mereka berjalan di padang gurun harusnya membuat mereka melihat bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu menolong kehidupan mereka, Allah selalu memberkati kehidupan mereka. Dan berdasarkan pengalaman iman itulah Yosua berkata kepada umat Tuhan bahwa di ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perkataan Yosua ini didasarkan kepada pengalaman iman dalam perjalanan di padang gurun bahwa kasih setia Tuhan, berkat Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan umat. Yang Allah minta dalam kehidupan umat, Yosua katakan di ayat yang ke-9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yosua kepada umat Tuhan membuat umat Tuhan harus kembali merenungi bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dari sini kita melihat bahwa Yosua dan Kaleb adalah tipe orang yang berani tampil beda. Artinya bahwa Yosua dan Kaleb berani berkata benar karena iman mereka di hadapan Tuhan. Yosua dan Kaleb sadar betul bahwa ketika mereka menyampaikan kebenaran dan berpegang kepada iman serta berpegang teguh kepada janji Tuhan,
mereka tahu bahwa ada resiko yang akan mereka hadapi. Namun sekalipun resiko itu harus mereka hadapi, mereka meyakinkan diri mereka di hadapan Tuhan bahwa Tuhan yang akan selalu memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya dan saudara masuk di dalam Minggu Epifania, masa-masa Epifania yang di dalamnya adalah sebuah peringatan tentang kemuliaan Allah yang telah ditampakkan kepada kita semua. Dari sini kita diajarkan untuk melangkah dan menatap ke depan. Sebab Kristus sang bintang dari tahta Daud akan memimpin dan menyertai kehidupan kita. Memasuki tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan yang di dalamnya saya dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi mari dengan iman kita melangkah ke depan dan yakin bahwa apapun yang akan terjadi di depan, kasih Allah ada, penyertaan Allah ada, bimbingan Allah ada. Mari belajar dari Yosua dan Kaleb, melangkah ke depan, menatap ke depan dengan sikap yang optimis, yakin dan percaya bahwa ada Allah yang akan menyertai, ada Allah yang akan melindungi, ada Allah sumber berkat dalam kehidupan kita. Mari masuki tahun 2022 bukan berdasarkan rancangan hidup kita, tapi mari kita belajar untuk belajar melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di depan, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, saya dan saudara pasti juga akan diperhadapkan dengan tantangan iman. Namun yang Tuhan minta dalam kehidupan kita adalah berani untuk berkata atau menyatakan kebenaran, menyatakan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita. Berani tampil beda, dan biarlah kita bisa menyatakan iman di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Mari belajar seperti Kaleb dan Yosua, dan jadilah Yosua dan Kaleb di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ketika di hari ini kami boleh memasuki Minggu Epifania. Mari mampukan kami ya Bapa untuk memasuki hari-hari di depan kami dengan sebuah keyakinan bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Penyertaan, bimbingan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Mari berkati kami ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami selalu setia kepada Tuhan. Dan ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan dan kesulitan hidup, kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, di minggu hari ini kami mau berdoa buat setiap kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur ketika kami boleh dikumpulkan di rumah kami masing-masing, bersekutu bersama dengan anggota keluarga. Mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupan kami secara pribadi, rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Biarlah dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan dan persoalan hidup, kami tetap setia dan teguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan jemaat Patmos, Tuhan berkati. Dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam setiap pelayanan Tuhan hadir dan Tuhan selalu menyertai. Berkati juga setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan setiap kami yang boleh melayani di minggu hari ini, Tuhan berkati sekalipun kecil, Tuhan lihat dan Tuhan sempurnakan. Berkati juga kehidupan setiap orang yang kami kasih dan kami cintai, yang terpisah dengan kami, karena tugas tanggung jawab, Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Bapa, mari berkati setiap kami, dan biarlah mampukan kami untuk dapat memasuki hari-hari di depan kami, dengan semangat yang baru, dengan keyakinan bahwa kasih berkat pertolongan Allah ada dalam hidup kami. Bapa, mari berkati juga bangsa dan negara ini, pemimpin negara ini, bahkan setiap usaha dan upaya yang dilakukan untuk kemajuan negeri ini. Setiap orang yang terlantar, Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah permohonan kami dalam doa syafaat kami, dengar dan sautilah. Karena kami aminkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14 yang berkata, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Tuhan memberkati persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.